Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa LTP? Kembali lagi bersama saya Tari Resti menjumpai Anda di LTP. TV-nya Balitbang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio LTP, ada Ibu Dr. Lilis Suryani MSI. Beliau adalah Widya Uswara Ahli Utama pada Baladikat Keagamaan Palembang. Assalamualaikum Ibu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tari. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih kesibukannya sekarang? Ya, kesibukan sekarang yaitu sebagai Widya Suara di Baladikat Keagamaan Palembang, yaitu mendidik, mengajar dan melatih di Baladikat. Oke. Semoga lancar ya Bu. Amin, amin. Nah, berbicara tentang mengenai tema kita pada hari ini. Apa sih Bu yang dimaksud dengan implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas? Baik Bu Tari, jadi implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas. Yang mana kita di Baladikat Keagamaan Palembang ini dari tahun 2023 dan tahun 2024 ini sudah menyelenggarakan pelatihan, yaitu baik pelatihan reguler maupun pelatihan di wilayah kerja. Yang mana kita sudah melaksanakan pelatihan tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pada pelatihan implementasi kurikulum Merdeka ini pesertanya ada dari beberapa komunitas. Pertama ada dari komunitas guru, kemudian ada dari komunitas kepala madrasah, ada dari komunitas pengawas, dan juga ada dari komunitas dosen Bu Tari, gitu. Oke begitu Bu. Dari 4 komunitas tersebut, apa peran dari komunitas-komunitas tersebut? Baik Bu Tari. Jadi peran dari masing-masing komunitas, pertama kita lihat dulu pada peran komunitas guru ya Bu Tari ya. Jadi peran komunitas guru ini adalah mengimplementasikan secara langsung tentang kurikulum Merdeka ini kepada peserta didik. Tapi sebelum guru ini mengimplementasikan kurikulum tersebut, mereka diwajibkan untuk membuat suatu perangkat pembelajaran, yaitu bisa berbentuk RPP dan juga bisa berbentuk modul ajar. Karena RPP dan modul ajar ini merupakan pedoman bagi guru dalam mengajar. Begitu Bu Tari? Begitu. Selain dari tadi kan ada kemudian, guru, kepala madrasah, apa perannya Bu? Ya, jadi kemudian peran kepala madrasah kita lihat di sini ya. Jadi peran kepala madrasah ini adalah memberi support kepada guru tentang implementasi kurikulum Merdeka. Dan juga kepala madrasah juga berperan untuk mensupervisi dalam hal implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian kepala madrasah juga bisa mengambil suatu kebijakan ya, membuat suatu kebijakan dalam implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas ini. Misalnya dalam madrasah yang dipimpin oleh seorang kepala madrasah itu masih ada guru-guru yang belum memahami bagaimana caranya mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Makanya kepala madrasah ini mengambil suatu kebijakan dengan membentuk suatu kegiatan yang namanya IHT atau in-house training. Di mana dalam kegiatan in-house training ini seorang kepala madrasah memanggil atau mengundang seorang narasumber yang benar-benar berkompeten dalam hal kurikulum Merdeka untuk memberi sosialisasi ataupun pelatihan kepada guru-guru yang belum memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka ini. Begitu Bu Tari. Kalau sebagai pengawas, perannya seperti apa Bu? Ya, nah di sini kita lihat peran pengawas ya, karena ada komunitas pengawas. Jadi peran pengawas ini dia tidak langsung terjun ke gurunya, karena regulasi yang baru ini seorang pengawas itu sebagai pendamping ke madrasahnya langsung, sehingga dia mendampingi kepala madrasah. Misalnya seorang kepala madrasah ingin membuat suatu program tahunan atau kegiatan di madrasah buat kemajuan madrasahnya. Di sini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian laporan sampai evaluasi. Seorang pengawas itu mendampingi kepala madrasah. Jadi maju mundurnya madrasah tersebut, seorang pengawas ini bertanggung jawab. Begitu juga dalam hal implementasi kurikulum Merdeka. Jadi implementasi kurikulum Merdeka ini seorang pengawas itu juga ikut mendampingi. Sukses tidaknya implementasi kurikulum Merdeka pada sekolah atau madrasah binaan seorang pengawas, dia harus bertanggung jawab. Jadi peran seorang pengawas ini sangat berat sekali sekarang. Berbeda dengan regulasi yang lama ya, karena regulasi yang lama itu pengawas biasa sebagai supervisor dan evaluator bagi guru. Sekarang beralih ke kepala madrasah. Jadi kepala madrasah yang berperan untuk mensupervisi seorang guru bagaimana dia melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Begitu.
Bu Tari? Kalau sebagai dosen, peran komunitas itu seperti apa? Ya, kadang orang bertanya-tanya ya, kenapa kok dosen dilibatkan dalam IKMBK, implementasi kurikulum merdeka? Itu bertanya-tanya. Kita ketahui bahwa dosen itu tugasnya adalah sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi ya. Nah di sini ya, jadi universitas atau sekolah tinggi itu dia mencetak tenaga-tenaga pendidik atau calon guru. Makanya dosen-dosen itu perlu dilibatkan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, di sini cocok sekali peran dosen ya, kita libatkan dalam implementasi kurikulum merdeka ini, yaitu di tridharma perguruan tinggi tentang pengabdian kepada masyarakat. Jadi seorang dosen harus tahu dengan perkembangan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Yang mana kita sudah masuk ke kurikulum merdeka dikarenakan untuk perbaikan dari kurikulum kita sejak kita COVID ya, sudah berapa kali mengalami perubahan. Pertama ada kurikulum darurat ya, kemudian baru diperbaiki dengan kurikulum merdeka ini. Begitu, Bu Tari. Berarti peran dari komunitas tersebut sangat penting bagi saling berkesinambungannya, betul Ibu? Iya, jadi sangat penting sekali. Jadi bagus sekali ya pemerintah kita ya, atau kementerian kita khususnya Kementerian Agama ya, membuat suatu implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas ini, yang mana di situ kita lihat bagaimana kolaborasi antara guru, kepala madrasah, pengawas, dan dosen. Mudah-mudahan kedepannya dengan ada kolaborasi ini ya, kurikulum merdeka kita khususnya di Kementerian Agama akan lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Lilis, pada tahun 2024 tanggal 30 Maret 2024 lalu dilaksanakan kegiatan refreshment trainer. Apa saja isi dari kegiatan tersebut, Bu Lilis? Menurut Bu Lilis? Benar sekali, Bu Tari. Jadi pada tanggal 30 Maret tahun 2024 kemarin, ya, Pusdiklat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Inovasi, di mana di situ menyelenggarakan suatu kegiatan yang namanya Refreshment Trainer Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas. Yang mana isinya di situ adalah kita menyusun kurikulum, kemudian juga menyusun silabus, dan juga menyusun instrumen-instrumen untuk penugasan peserta pelatihan, dan juga menyusun evaluasi sampai menyusun penjaminan mutu untuk madrasah. Begitu Bu Tari. Oke, berarti siapa saja yang diundang dalam kegiatan tersebut, Bu? Nah, jadi yang diundang dalam kegiatan Refreshment Trainer Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas ini adalah pertama adalah para widyasuara dari 12 balai diklat keagamaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian para kepala madrasah yang berprestasi dan juga Bapak Ibu pengawas yang berprestasi. Dan juga harap kita ketahui ya, peserta pelatihan daripada kegiatan Refreshment Trainer implementasi kurikulum merdeka ini, baik dia widyasuara maupun kepala madrasah dan juga pengawas, mereka ini sudah dibekali sebelumnya melalui TOT atau Trainer of Trainer tentang implementasi kurikulum merdeka. Dan juga sebagian dari peserta ini juga mengikuti MOOC Pintar. Jadi artinya semua peserta ini sudah dibekali tentang implementasi kurikulum merdeka. Oh, jadi yang diundang ini adalah orang yang sudah telah misalnya widyasuara ataupun dosen yang sudah mengikuti TOT maupun MOOC Pintar, betul? Benar Bu Tari. Jadi ketika ada widyasuara, kepala madrasah ataupun pengawas yang belum mengikuti TOT tentang kurikulum merdeka ataupun belum mengikuti MOOC kurikulum merdeka, belum bisa untuk dilibatkan dalam kegiatan ini. Begitu juga untuk mensosialisasi ke madrasah-madrasah ya, memberi materi pelatihan di balai-balai diklat, harus orang-orang yang sudah kompeten, yang sudah mengikuti Trainer of Trainer tentang implementasi kurikulum merdeka yang diadakan di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Jakarta. Begitu Bu Tari. Oke Bu. Ada berapa madrasah yang menjadi sasaran dari implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas tersebut? Ya, jadi ada 494 madrasah yang menjadi sasaran kita, yang mana nantinya ke 490 madrasah ini akan menjadi pionir untuk menularkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya tentang kurikulum merdeka ini
kepada madrasah-madrasah yang ada di sekitarnya. Begitu, Bu Tari. Jadi 494 ini seluruh madrasah di Indonesia atau perwakilannya saja, Bu? Ya, jadi dari 494 madrasah ini kan ini sasaran kita ya. Jadi bagaimana kita untuk memberi sosialisasinya melalui dari guru-guru yang terpanggil, guru-guru pengawas kepala madrasah yang sudah terpanggil mengikuti TOT di Jakarta. Jadi mereka berhak untuk memberi sosialisasi ataupun mengisi pelatihan-pelatihan baik yang diadakan di Balai Diklat Keagamaan Palembang maupun yang diadakan semacam kegiatan-kegiatan in-house training yang di madrasah-madrasah. Jadi yang belum mengikuti TOT itu belum bisa untuk diikut sertakan dalam memberi pelatihan tentang IKM ini. Jadi bagaimana nanti kita membuat seorang yang sudah mengikuti pelatihan akan bisa menjadi tutor sebaya bagi guru-guru yang belum mengikuti pelatihan. Baik. Ya, sehingga nantinya ya harapan kita seluruh madrasah yang ada di Indonesia ini sudah tersentuh dalam implementasi kurikulum merdeka. Begitu, Bu Tari. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari diadakannya refreshment kurikulum merdeka ini, Bu? Ya. Baik, Bu Tari. Jadi tujuan daripada kegiatan refreshment trainer implementasi kurikulum merdeka ini adalah agar 12 balai keagamaan yang ada di seluruh Indonesia ini dalam memberi suatu pelatihan itu khususnya widasuaranya ya, jangan terjebak pada materi dokumen saja. Tapi diharapkan ya pelatihan-pelatihan yang kita adakan di Balai Diklat Keagamaan di seluruh Indonesia itu kita untuk bagaimana nanti kita memberi suatu porsi yang besar terhadap perubahan pola pikir peserta pelatihan atau perubahan mindset daripada peserta pelatihan implementasi kurikulum merdeka tersebut, Bu Tari. Begitu. Oke, berarti kita tujuannya adalah ingin mengubah pola pikir atau mindset dari peserta didik tersebut ya, Bu? Benar sekali. Oke, apa yang akan disiapkan untuk mengubah pola pikir dari calon implementator kurikulum merdeka ini? Ya. Jadi kita sudah menyiapkan ya satu materi untuk implementator daripada implementasi kurikulum merdeka ini, yaitu suatu materi theory of change dan juga teknik fasilitasi. Oke. Begitu. Bisa jelaskan, Bu, seperti apa teknik of change atau fasilitasi tersebut? Iya. Jadi kita melihat hanya ke teknik fasilitasinya ya. Teknik fasilitasi itu misalnya teknik fasilitasi melatih. Di mana teknik fasilitasi melatih ini merupakan suatu keterampilan dasar yang dikuasai oleh seorang fasilitator atau widai suara. Dan juga teknik fasilitasi ini nantinya bagaimana memungkinkan peserta pelatihan itu untuk melakukan suatu kegiatan secara lancar, efektif dan juga aktif ya, dengan melalui teknik fasilitasi ini memudahkan mereka dalam melakukan diskusi kelompok misalnya ya. Contohnya ya, betul. Ya, misalnya melakukan diskusi kelompok, mereka akan bisa melakukan kegiatan itu dengan aktif dan efektif, dan juga bisa untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan peserta pelatihan itu melalui atau kita gali dari pengalaman-pengalaman peserta pelatihan itu, apa pengalaman-pengalaman mereka selama di lapangan atau di tempat tugas mereka masing-masing melalui teknik fasilitasi ini. Oke, baik. Bisa dijelaskan seperti apa contoh metode dari setiap fasilitasi tersebut? Ya. Jadi ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan dalam teknik fasilitasi ini, Bu Taria. Pertama adalah metode daripada metode diskusi kelompok, kemudian metode menggambar, kemudian metode gallery work atau gallery berjalan, kemudian ada juga metode yang namanya micro teaching, dan juga ada metode word cafe atau cafe dunia, ada metode curah pendapat dan ada metode presentasi. Jadi ada ketujuh metode itu bisa kita gunakan untuk melakukan teknik fasilitasi ya. Misalnya saya kasih contoh ya, Bu Taria. Pada teknik diskusi kelompok atau word cafe kita ambil. Nah, di situ dalam satu kelas itu kita bagi menjadi 6 kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan tentang pengalaman mereka masing-masing dalam hal implementasi kurikulum merdeka. Ini dikasih waktu 30 menit. Dan hasil diskusinya itu akan mereka tulis pada kertas pleno. Nah, kemudian setelah 30 menit mereka akan menunjukkan 2 orang. Satu orang sebagai pemilik kafe dan satu orang sebagai
apa namanya, Pelanggan. pelayan kafe. Nah, kemudian selain pemilik kafe dan pelayan kafe, yang anggota lainnya sebagai pengunjung kafe. Mereka akan mengunjungi dari kafe 1, kafe 2 sampai kafe 6. Itu dikasih waktu 5 menit. Ya. Nah, kemudian mereka akan menanyakan tentang hal-hal yang mereka tuliskan pada kertas pleno dari pengalaman-pengalaman mereka tentang kendala apa yang mereka hadapi di lapangan tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pelayan kafe dan pemilik kafe akan menjelaskan di situ. Nah, disitulah peran fasilitator atau wideswara untuk memberi penguatan, ya, memberi penguatan tentang apa-apa kendala atau pengalaman daripada peserta pelatihan dalam hal terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sangat menarik sekali. Jadi seorang wideswara itu tidak lagi mengajar ya, secara konseptual ya, memberi secara konseptual melalui PowerPoint, nggak lagi. Jadi bagaimana kita menuangkan, menggali dari pengalaman-pengalaman peserta pelatihan itu, jadi melalui ke-7 metode tadi bisa dikolaborasikan antara metode satu dan metode lain. Langsung dipraktekkan Bu. Iya, benar. Betul. Nah, jadi begitu Bu Tari. Baik, Jadi Bu. sangat menarik sekali kalau ketika kita sebagai fasilitator atau wideswara menggunakan teknik fasilitasi ini, Bu Tari. Disitulah letaknya kita akan bagaimana kita mengubah mindset atau pola pikir peserta pelatihan melalui teknik fasilitasi ini. Jadi contohnya seperti metode tadi diskusi, menggambar, apalagi Bu tadi itu Ada metode diskusi kelompok, menggambar, kemudian word cafe, kemudian juga teknik presentasi, micro teaching, curah pendapat, dan juga ada teknik apa namanya lagi teknik menggambar sudah ya. Ada 7 ada 7 tadi 7 metode tadi. Berarti Ya, semua sudah 7 metode. harus dilengkapi dengan teknik tersebut atau cuma satu saja? Bisa, terserah. Jadi itu sifatnya fleksibel saja ya. Jadi seorang wideswara itu mau menggunakan teknik yang mana, disilakan. Jadi sifatnya fleksibel. Jadi nanti hasilnya akan kelihatan baik sekali ya. Jadi disitulah bagaimana kita melihat pola pikir atau mindset daripada peserta pelatihan melalui beberapa metode tadi. Begitu Bu Tari. Baik Bu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas ini melibatkan 4 komunitas seperti guru, kepala madrasah, pengawas, dan dosen. Terus ada 494 madrasah yang menjadi sasaran IKMBK ini. Dan juga lebih baik menggunakan teknik fasilitasi daripada menggunakan teknik dokumen. Seperti itu ya Bu. Benar. Nah, pemirsa, kita sudah berada di akhir segmen. Untuk Ibu Lilis, apakah ada closing statement atau saran bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan hari ini? Baik, closing statement saya hari ini untuk semua madrasah yang ada di Indonesia, khususnya dalam naungan Kementerian Agama, sudah diwajibkan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Karena tahun 2024 ini, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sudah diwajibkan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan juga nantinya, kurikulum Merdeka ini akan dijadikan sebagai kurikulum nasional dalam pendidikan kita di negara Republik Indonesia. Itu Bu Tari. Amin. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah perbincangan kita bersama Ibu Dr. Lilis Suryani MSI selaku wideswara ahli utama pada Balai Diklat Keagamaan Palembang. Terima kasih Ibu Lilis sudah bersempat hadir di LTP ini. Iya, semoga sukses dan lancar terus. Amin. Dan juga sukses juga buat Bu Tari ya sebagai host ya, yang profesional. Amin. Baik pemirsa, demikianlah saya Tari Resti dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan LTP, TV-nya Balitbang.